Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih karena kamu memilih berhenti sejenak, membuka video ini, dan memberi ruang untuk hatimu sendiri. Kehadiranmu bukan hal kecil, dan waktumu bukan sesuatu yang murah. Ada alasan kenapa hari ini kamu sampai pada titik ini, ada alasan kenapa matamu membaca kalimat demi kalimat ini, dan ada alasan kenapa hatimu terasa sedikit berbeda sejak awal tadi. Dengarkan baik-baik, kamu tidak sedang menonton ini secara kebetulan. Tidak ada langkah yang sia-sia dalam hidup, dan tidak ada pertemuan yang terjadi tanpa izin Allah. Bahkan detik ini pun, saat kamu memilih bertahan dan tidak menutup video ini, itu sudah menjadi bagian dari takdir yang sedang Allah susun perlahan. Banyak orang datang ke sini dengan senyuman di luar, tapi membawa luka di dalam. Banyak yang terlihat kuat, padahal diam-diam menahan sesak yang tidak pernah selesai. Dan lebih banyak lagi yang merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap bertanya dalam hati, mengapa rasanya jodoh selalu menjauh saat ingin didekati. Jika kamu salah satunya, tenanglah. Kamu tidak sendiri. Di luar sana, ada banyak orang yang akhirnya menangis. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlambat menyadari satu hal penting tentang jodoh dan takdir. Mereka baru paham saat hati sudah terlanjur terlalu dalam, saat harapan sudah terlalu tinggi, dan saat doa berubah menjadi kelelahan. Video ini hadir bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menghakimi, dan bukan untuk menggurui. Video ini hadir untuk menemani, untuk menyadarkan dengan cara yang lembut, untuk mengetuk hati tanpa memaksanya terbuka. Coba jujur pada dirimu sendiri. Sudah berapa lama kamu menunggu? Sudah berapa kali kamu berkata sabar, padahal hatimu hampir menyerah? Sudah berapa malam kamu berdoa kepada Allah, bukan lagi meminta dipertemukan, tapi meminta dikuatkan? Ada fase dalam hidup ketika seseorang tidak lagi menangis karena kehilangan, tapi menangis karena sadar bahwa ia terlalu lama bertahan pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar menetap. Dan kesadaran itu tidak datang tiba-tiba. Ia datang pelan-pelan, melalui rasa gelisah yang tidak jelas, melalui doa yang terasa berat, melalui hubungan yang terlihat berjalan, tapi hatimu justru sering merasa sendirian. Di titik inilah banyak orang keliru. Mereka mengira rasa sakit adalah bagian dari perjuangan cinta. Mereka mengira semakin sakit, semakin besar artinya. Padahal tidak semua yang menyakitkan adalah ujian. Sebagian adalah peringatan. Allah tidak pernah meminta hambanya terluka terus-menerus atas nama cinta. Allah tidak pernah menjanjikan jodoh yang membuat iman runtuh perlahan. Allah tidak pernah merancang masa depan dengan kegelisahan yang berkepanjangan. Namun manusia sering menutup mata. Karena perasaan, karena kebiasaan, karena takut memulai ulang. Dan tanpa sadar, seseorang bisa terjebak terlalu lama. Hingga suatu hari, ketika semua sudah berakhir, air mata pun jatuh. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena sadar bahwa selama ini ia mengabaikan banyak tanda. Jika hatimu mulai terasa berat saat mendengar bagian ini, itu bukan kebetulan. Itu artinya ada sesuatu yang sedang Allah sentuh di dalam dirimu. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengajakmu berinteraksi. Tulis angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi sebagai niat. Niat untuk menyalurkan energi positif. Niat untuk membuka hati. Niat untuk berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu siap menerima takdir terbaik dari Allah, apapun bentuknya. Tulislah 77, dan niatkan dalam hati bahwa kamu ingin lebih tenang, lebih sadar, dan lebih dekat pada rencana Allah. Banyak orang tidak sadar bahwa jodoh bukan soal siapa yang paling lama bertahan, tapi siapa yang paling membawa ketenangan. Jodoh bukan tentang siapa yang paling sering hadir, tapi siapa yang membuatmu lebih dekat kepada Allah. Di bagian pertama ini, kita sedang berada pada fase kesadaran. Kesadaran bahwa tidak semua yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan. Kesadaran bahwa rasa sayang tidak selalu sejalan dengan takdir. Kesadaran bahwa Allah Maha Mengetahui, bahkan ketika kita merasa paling paham dengan perasaan sendiri.
Dan dari sinilah alur cerita ini akan mengalir. Dari kesadaran menuju pemahaman. Dari pemahaman menuju keikhlasan. Dari keikhlasan menuju ketenangan. Di bagian selanjutnya akan ada hal-hal yang mungkin membuatmu terdiam. Karena kita akan membahas mengapa Allah sering menunda jodoh, mengapa orang baik sering dipertemukan dengan perpisahan, dan mengapa tidak semua yang datang harus dipertahankan. Namun untuk saat ini, cukup rasakan dulu. Rasakan bahwa kamu sedang tidak sendirian. Rasakan bahwa ada pesan yang sedang Allah sampaikan lewat video ini. Rasakan bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupmu sedang diarahkan ke sesuatu yang lebih baik dari yang pernah kamu bayangkan. Jika kamu masih di sini, bertahan sampai titik ini, itu tanda bahwa hatimu kuat. Dan orang yang kuat bukan mereka yang tidak pernah menangis, tapi mereka yang berani menyadari dan memperbaiki arah sebelum terlambat. Tetaplah di sini, karena perjalanan ini belum selesai. Dan kisah tentang takdir jodohmu baru saja dimulai. Di bagian kedua ini, kita masuk lebih dalam. Bukan lagi sekadar rasa, tapi pemahaman. Bukan lagi tentang apa yang kamu inginkan, tapi tentang apa yang Allah siapkan. Jika di bagian pertama hatimu disentuh, maka di bagian ini hatimu akan diajak berdialog dengan jujur. Banyak orang berkata, jodoh itu misteri. Tapi yang jarang disadari, jodoh juga tentang kesiapan, tentang arah, tentang keberanian membaca tanda yang Allah kirimkan lewat berbagai cara. Ada satu pola yang sering terjadi. Seseorang datang membawa rasa nyaman. Lalu harapan tumbuh, waktu berjalan, kenangan menumpuk. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang diam-diam menghilang, yaitu ketenangan. Hati mulai sering bertanya, tapi mulut memilih diam. Jiwa mulai lelah, tapi logika terus membenarkan. Di titik ini, banyak orang menyebutnya ujian cinta. Padahal belum tentu, karena ujian dari Allah selalu membawa kita lebih dekat kepadanya. Sementara hubungan yang salah sering membawa kita menjauh dari Allah, walau perlahan dan tidak terasa. Coba kamu renungkan, apakah selama bersama seseorang itu, salatmu lebih terjaga atau justru sering tertunda? Apakah hatimu lebih tenang atau justru lebih sering gelisah? Apakah doamu lebih ikhlas atau mulai penuh tuntutan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak untuk menyalahkan. Ini untuk menyadarkan. Allah Maha Lembut dalam memberi peringatan. Terkadang lewat rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Terkadang lewat perpisahan kecil yang berulang. Terkadang lewat keadaan yang selalu terasa menggantung. Dan terkadang lewat video seperti ini, yang entah mengapa terasa sangat dekat dengan isi hatimu. Banyak yang menangis setelah menyadari bahwa selama ini mereka terlalu keras pada diri sendiri. Terlalu memaksa bertahan, terlalu takut kehilangan, sampai lupa bahwa Allah tidak pernah meminta hambanya untuk mengorbankan harga diri dan iman demi sebuah hubungan. Ada satu kalimat yang sering terdengar indah tapi berbahaya jika disalahpahami. Kalimat itu adalah, kalau jodoh tidak akan kemana. Benar, tapi seringkali kalimat ini dijadikan alasan untuk bertahan pada hubungan yang jelas-jelas melelahkan jiwa. Jodoh memang tidak akan tertukar. Tapi bukan berarti semua yang datang harus dipertahankan. Karena ada orang yang hadir bukan sebagai jodoh, melainkan sebagai pelajaran. Dan pelajaran tidak selalu menetap. Ia datang, mengubah kita, lalu pergi. Allah tidak kejam ketika menjauhkan seseorang dari hidupmu. Justru seringkali itu adalah bentuk kasih sayangnya. Karena Allah melihat sesuatu yang tidak mampu kamu lihat. Allah mengetahui masa depan yang belum kamu jalani. Allah paham luka yang bisa terjadi jika kamu terus memaksa. Disinilah keimanan diuji. Bukan saat semuanya mudah, tapi saat hatimu harus memilih antara rasa dan ridha Allah. Jika saat ini kamu sedang berada di persimpangan, antara bertahan atau melepaskan, ketahuilah satu hal. Melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan bisa jadi bentuk keberanian tertinggi. Keberanian untuk percaya bahwa rencana Allah selalu lebih baik daripada rencana manusia. Dan jika hatimu mulai bergetar saat mendengar ini, sekali lagi, itu bukan kebetulan.
Itu tanda bahwa nuranimu masih hidup, masih peka, masih ingin selamat. Aku ingin mengajakmu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, lalu dalam hati, ucapkan, "Ya Allah, jika ini baik dekatkanlah, jika ini buruk jauhkanlah meski hatiku berat." Kalimat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Karena disitulah kamu menyerahkan kendali kepada Allah, bukan lagi kepada perasaan yang sering menipu. Sekarang, mari kita kembali berinteraksi. Tulis lagi angka 77 di kolom komentar jika kamu ingin meneguhkan niat untuk lebih percaya pada rencana Allah. Angka ini bukan simbol mistis. Ini hanya pengingat bahwa kamu sedang berusaha menghadirkan energi positif, harapan baik, dan keyakinan yang lurus. Banyak orang baru menyadari satu hal setelah semuanya berakhir. Bahwa sejak awal, hatinya tidak benar-benar tenang. Bahwa sejak awal, doa-doanya sering ragu. Bahwa sejak awal, ada bagian dari dirinya yang selalu bertanya, tapi diabaikan. Air mata pun jatuh, penyesalan pun datang, dan kalimat yang sering terdengar adalah, "Seandainya aku lebih peka dari dulu." Video ini ada agar kamu tidak perlu mengucapkan kalimat itu suatu hari nanti. Di bagian kedua ini, kita belajar bahwa jodoh tidak pernah membuatmu merasa sendirian di tengah kebersamaan. Jodoh tidak pernah membuatmu terus-menerus mempertanyakan nilai dirimu. Jodoh tidak pernah meminta kamu mengecil agar bisa diterima. Jodoh yang Allah siapkan selalu sejalan dengan pertumbuhanmu, dengan kedewasaanmu, dengan imanmu. Dan jika sekarang kamu belum menemukannya, bukan berarti kamu tertinggal. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkanmu, membersihkan hatimu, menguatkan batasmu, agar kelak, ketika yang tepat datang, kamu tidak lagi mencintai dengan luka lama. Perjalanan ini masih berlanjut. Setelah kesadaran dan pemahaman, akan ada fase terakhir yang tidak kalah penting, yaitu keikhlasan dan harapan baru. Tetaplah di sini, karena di bagian selanjutnya, kita akan bicara tentang bagaimana bangkit tanpa menyimpan dendam, bagaimana menata ulang doa tentang jodoh, dan bagaimana menemukan tenang tanpa harus tergesa-gesa. Ini belum akhir, ini justru titik balik. Di bagian ketiga ini, kita sampai pada titik yang paling sunyi sekaligus paling menentukan. Titik ketika seseorang tidak lagi sibuk bertanya mengapa, tapi mulai belajar menerima untuk apa. Jika bagian pertama adalah kesadaran dan bagian kedua adalah pemahaman, maka bagian ketiga ini adalah tentang keikhlasan dan kebangkitan. Banyak orang mengira ikhlas itu mudah. Padahal ikhlas seringkali adalah proses terpanjang dalam perjalanan hati. Ia tidak datang sekali ucap lalu selesai. Ia datang berulang, diuji berkali-kali, dan kadang runtuh lagi sebelum akhirnya benar-benar berdiri. Di fase ini, seseorang mulai berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan orang lain, bahkan berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Ia mulai sadar bahwa tidak semua yang gagal adalah kesalahan, dan tidak semua yang pergi adalah kehilangan. Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali Dia menggantinya. Hanya saja, penggantian dari Allah jarang datang dengan cara yang tergesa. Ia datang saat hati sudah cukup lapang untuk menerimanya. Disinilah banyak orang keliru. Mereka ingin bahagia, tapi masih memeluk luka. Mereka ingin tenang, tapi masih menyimpan harap pada masa lalu. Mereka ingin melangkah maju, tapi masih sering menoleh ke belakang. Padahal ketenangan tidak pernah datang pada hati yang setengah melepaskan. Ikhlas bukan berarti melupakan semua kenangan. Ikhlas berarti kenangan itu tidak lagi mengendalikan langkahmu. Ikhlas berarti kamu bisa mengingat tanpa terluka, menyebut tanpa bergetar, dan mengenang tanpa berharap. Ada satu tanda ketika seseorang mulai benar-benar ikhlas. Ia tidak lagi bertanya kapan jodoh datang, tapi bertanya bagaimana caranya menjadi pribadi yang lebih baik hari ini. Ia tidak lagi sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, tapi fokus memperbaiki hubungannya dengan Allah. Dan percayalah, perubahan kecil ini sangat besar dampaknya. Banyak yang tidak sadar bahwa doa tentang jodoh seringkali terhalang bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena hati masih penuh dengan syarat. Masih ingin yang lama kembali.
Masih ingin yang baru mirip dengan yang dulu. Masih ingin bahagia tanpa benar-benar sembuh. Di bagian ini, Allah mengajarkan satu hal penting. Bahwa penyembuhan harus lebih dulu daripada pertemuan. Bahwa pemulihan hati harus lebih dulu daripada janji masa depan. Jika hari ini kamu masih sendiri, itu bukan aib. Jika hari ini kamu belum punya siapa-siapa, itu bukan kegagalan. Itu bisa jadi ruang untuk mengenal dirimu, ruang untuk memperbaiki niat, ruang untuk mendekat kepada Allah tanpa distraksi. Karena seringkali, jodoh datang bukan saat kita sibuk mencari, tapi saat kita sibuk memperbaiki diri. Allah Maha Tahu kapan hati ini sudah cukup kuat untuk mencintai tanpa menggantungkan, cukup dewasa untuk memberi tanpa menuntut, dan cukup tenang untuk menerima tanpa takut kehilangan. Di fase ini pula, kamu akan belajar bahwa bahagia tidak harus menunggu seseorang datang. Bahagia bisa tumbuh dari rasa cukup, dari syukur yang sederhana, dari pagi yang dilalui dengan doa dan malam yang ditutup dengan pasrah. Banyak orang akhirnya menemukan ketenangan justru setelah mereka berhenti memaksa. Setelah mereka berhenti mengejar bayangan. Setelah mereka berkata dalam hati, "Ya Allah, aku titipkan urusan jodohku sepenuhnya padamu." Dan sejak saat itu, hidup terasa lebih ringan. Jika kamu sampai di bagian ini, bertahan dari awal hingga akhir, itu tanda bahwa hatimu sedang bertumbuh. Tidak semua orang sanggup menghadapi kebenaran tentang dirinya sendiri. Tidak semua orang berani berdamai dengan takdir. Sekarang aku ingin mengajakmu satu kali lagi untuk berinteraksi. Tulis angka 77 di kolom komentar, dan niatkan dalam hatimu bahwa kamu siap membuka lembaran baru. Bukan lembaran tanpa masa lalu, tapi lembaran yang tidak lagi dikendalikan oleh masa lalu. Angka ini bukan jimat, bukan pula ritual. Ia hanya simbol kesadaran. Simbol bahwa kamu memilih energi positif. Simbol bahwa kamu ingin melangkah dengan hati yang lebih bersih. Banyak yang akan datang dan pergi dalam hidup ini. Tapi hanya satu yang akan tinggal sebagai jodoh. Dan jodoh itu tidak pernah salah alamat. Ia akan datang pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan pada versi dirimu yang sudah lebih siap. Allah tidak pernah terburu-buru, dan Allah tidak pernah keliru. Mungkin hari ini kamu belum melihat hasilnya. Mungkin doamu belum terjawab seperti yang kamu inginkan. Tapi yakinlah, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Semua dicatat, semua diperhitungkan. Semua akan kembali padamu dalam bentuk yang paling kamu butuhkan. Jangan takut sendirian. Jangan takut menunggu. Jangan takut berbeda dari orang lain. Karena setiap orang punya garis waktu masing-masing, dan Allah adalah sebaik-baik penentu waktu. Semoga setelah bagian ini, hatimu lebih tenang, langkahmu lebih mantap, dan doamu lebih ikhlas. Semoga kamu tidak menjadi salah satu dari mereka yang menangis karena terlambat sadar, tapi menjadi seseorang yang tersenyum karena berani mempercayakan takdirnya kepada Allah. Disinilah perjalanan ini berakhir, sekaligus dimulai kembali. Dengan hati yang lebih sadar, dengan jiwa yang lebih lapang, dan dengan keyakinan bahwa apa yang Allah siapkan selalu lebih indah daripada apa yang kita bayangkan.